ya, deteksi dini. Dari sejak di Jeddah, di dalam pesawat maupun turun dari pesawat, gitu ya. Nah, bentuknya adalah semacam awareness kita bahwa dalam waktu 14 hari berada di tanah air, apabila menderita demam lebih dari 38,5 derajat, ada gejala-gejala seperti flu, sesak nafas, ya, ini harus segera dimemeriksakan diri kepada fasilitas pelayanan yang ada di yang terdekat. Dan itu sudah tersosialisasikan ke seluruh jamaah haji ya Pak ya? Ya. Sehingga mereka aware gitu? Mereka aware, makanya kita lakukan tindakan preventif nyata, ya, dengan melakukan pemeriksaan di pesawat. Ya. Mereka harusnya aware, wah kenapa saya harus diperiksa? Gitu. Begitu turun, di dalam bus saja mereka udah langsung petugas kami naik ke bus memeriksa pakai laser termometer itu satu-satu. Nah, artinya apa? Keseriusan pemerintah dalam hal ini dalam melakukan upaya cegah tangkal ini yang harus kita jadikan alat untuk menimbulkan kesadaran. Baik, yang terpenting memang upaya pemerintah untuk membentuk awareness ya di kalangan masyarakat, baik tadi misalnya MERS-CoV maupun juga ini penyakit kaki gajah. Ya, saya kembali ke penyakit kaki gajah ini, mungkin Prof. Tuti, masyarakat mungkin juga ingin tahu bila ada reaksi dari hasil pengobatan yang dirasakan, lalu kemudian apa yang harus dilakukan dan lalu kemana? Iya, pada saat pemberian obat tadi, dampaknya adalah membunuh filaria-filaria yang ada dalam badan. Dan karena filaria itu mati, maka badan mungkin akan merasa tidak enak atau merasa agak demam. Itu disebabkan filaria-filaria yang mati. Jadi kebanyakan bukan karena obatnya, tapi karena hasil dari obat itu tadi, hasil kerja obat, ya. Nah, jadi justru ketika badannya merasa nggak enak, itulah berarti obatnya bekerja, betul. Dan si filaria-filaria itu mati ya dalam tubuh. Iya, betul. Dan lalu setelah itu tidak berlangsung lama, karena obat itu hanya bekerja sekitar 3 hari ya. Jadi dalam 3 hari mungkin mulai dirasakan, nanti paling banyak sampai 5 hari. Nah, selama pemberian obat ini, pemerintah mempersiapkan semua puskesmas, rumah sakit, dokter praktek untuk bersiap di tempat kalau ada masyarakat yang memerlukan pertolongan. Sehingga mereka bisa pergi langsung ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke dokter praktek. Baik, kita akan dengarkan bagaimana kira-kira tanggapan dari pemirsa terkait dengan penyakit kaki gajah ini. Mungkin bagi pemirsa bisa menghubungi kami di nomor telepon 574-3478 dan di 574-3476 untuk bisa berinteraksi bersama kami di sini terkait dengan topik kami malam hari ini, yaitu adalah bulan eliminasi penyakit kaki gajah. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Dedi ini. Pak Dedi di Jakarta. Silakan Pak Dedi. Saya tanya nih, penyakit di beberapa daerah, apakah ada atau tidak? Dan terkait Pak. Apakah Pak Dedi, halo Pak Dedi, halo. Ya. Pak Dedi, kami kurang jelas mendengar suara Bapak. Mungkin pesawat televisinya volumenya bisa sedikit dikecilkan sehingga kami bisa mendengar dengan baik suara Bapak di sini. Bisa diulang kembali Pak Dedi? Di Jakarta, saya kan tinggal di Jakarta. Apakah ada di daerah sini endemis penyakit? Baik. Itu yang pertama pertanyaannya. Kedua, apakah ada obat misalnya kalau nenek moyang kita dulu kan misalnya makan kina atau pepaya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Iya, terima kasih Bapak, selamat malam. Berikutnya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, silakan Pak, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hatibi, seorang Banten. Ya, silakan Pak Hatibi. Kalau dengar ini Pak ya, penyakit ini memang sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu saya sebagai masyarakat bangsa yang memang mengharapkan pertanggungjawaban kepada pemerintah
masalah kesehatan bangsa ini, Pak. Bagaimana kalau memang penyakit ini ditangkal saja, semacam kayak imunisasi? Ya, jadi kan sudah berjalan program imunisasi itu kepada anak-anak itu. Ya seperti cacar, kan begitu ya, itu diimunisasi. Nah ini penyakit yang semacam ini bisa tidak diimunisasi gitu ya? Iya, diimunisasi gitu, supaya selamanya anak tersebut tidak kena. Gitu. Ya, itu saja Pak Hatibi. Iya, itu ya saja. baik. Terima kasih Bapak. Dan berikutnya, halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, silahkan. Ya, Ibu, ini Ibu Mirta di Solo ya? Iya. Ini kaki saya kan bengkak di paha. Terus itu udah lama. Waktu itu ini. Udah lama tuh berapa lama Ibu? Udah berapa ya? Menahun? Oh, udah tahun. Udah tahunan, oke. Ini cuma di paha atas. Kemudian beberapa bulan ini tahun 2014 kemarin itu sampai ke bawah, tapi kempes, yang ke bawah itu kempes. Kalau saya ini kencingnya banyak gitu. Baik. Kalau pas demam, saya demam kan banyak istirahat, kemudian sering kencing. Nah itu yang bawah itu kempes, tapi yang atas tetap bengkak tapi agak lunak, nggak keras gitu. Baik, apakah ini termasuk penyakit kaki gajah gitu ya Bu ya? Nanti kami jawab ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mirta. Baik, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Dirjen dan juga Prof. Tuti. Yang teknis Ibu Prof Tuti ya, silakan. Yang pertama untuk Pak Dedi ya, di Jakarta kita lihat endemis di daerah Jakarta Timur ya, Jakarta Timur, yang berbatasan dengan Bekasi. Kemudian untuk Jakarta Selatan sendiri kita sudah berlangsung juga pengobatannya, kita langsung sedang mengecek ya. Jadi kita benar-benar tadi ya saya katakan bahwa tidak ada satupun provinsi di Indonesia ini yang bebas ya, termasuk di ibu kota Jakarta ya. Tetapi kalau untuk Jakarta Pusat, mungkin Jakarta Barat ya, pada saat ini kita kategorikan sudah eliminasi ya, sudah bebas. Tapi untuk Jakarta Timur ini, dan Selatan tadi ya. Dan Selatan ini ya. Nah kemudian buat Pak Hatibi, saya kira kita belum menemukan imunisasi ya. Cara yang terbaik pada saat ini Pak Hatibi adalah meminum obat ya. Anggap sajalah obat ini merupakan anti untuk kita memutus penularan ya gitu. Kalau imunisasi kan pada anak-anak ada yang diberikan suntikan, ada yang diberikan tetesan ya. Nah ini kita anggap bahwa masyarakat semua ya itu dapat kita lindungi ya dengan pemberian obat ini yang cukup setahun sekali kita minum. Baik. Selama 5 tahun betul-betul. Pak, ketika seseorang ingin melakukan pencegahan secara mandiri dengan meminum obat, apakah ini obatnya bisa didapat di apotek dan bisa dibeli secara bebas atau harus dengan resep dokter? Ya, obat ini kita sediakan ya melalui puskesmas ya, posyandu maupun pos-pos obat yang kita bentuk ya. Jadi masyarakat tidak usah membeli ke masyarakat apotek tidak ya? perlu untuk mencari dan membeli, dan sampai saat ini juga kita tidak tidak dijual ya obat ini ya. Baik. Kita sediakan cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Ibu Prof. Tuti. Iya, Prof. Tuti. Ya, mungkin tentang obat herbal tadi, sampai sekarang kita belum mempunyai obat herbal. Baik yang secara tradisional digunakan oleh nenek moyang kita itu nggak ada ceritanya. Kemudian yang baru-baru ditemukan juga belum ada. Jadi satu-satunya obat yang kita gunakan adalah DEC tadi, diethylcarbamazine. Dan karena obat ini cukup baik, jadi memang kita kalaupun belum ada obat lain untuk sementara tidak menjadi masalah. Asal obat ini memang digunakan dengan benar. Kemudian imunisasi tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, sekarang kalau kita mau berpikir positif saja, anggap saja ini bagian dari upaya imunisasi lah. Karena dengan makan obat ini juga kan kita menjadi tidak sakit. Dan cuma istimewanya atau pentingnya peran serta masyarakat di sini harus diingat. Kalau tidak semuanya ikut, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi harus semuanya ikut supaya hasilnya terbaik ya. Kemudian tentang bengkak tadi Ibu,
bengkaknya sudah 1 tahun, bengkak itu sebetulnya bisa banyak sebabnya, ya. Jadi bisa penyakit-penyakit lain juga bisa menyebabkan bengkak. Tapi kalau ibu curiga ini filariasis, ibu bisa minta ke pemeriksaan dokter, ya, darah jari pada malam hari ke laboratorium setempat, ya. Jadi untuk diperiksa, untuk memastikan ini filariasis atau bukan. Iya, kalau untuk lebih memastikannya mungkin sebaiknya langsung saja datang ke dokter di tempat di dekat tempat tinggal Ibu Mirta tadi di Solo, ya. Baik, kita akan jeda lagi Pak Dirjen juga Prof. Tuti, dan saudara kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Juta lebih korban narkoba, 40 jiwa melayang setiap hari. Jenis narkoba terus berkembang. Kenali dan hindari. Indonesia Darurat Narkoba, setiap Senin pukul 13 di TVRI. Om Swastiastu. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali terkenal ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi masyarakat Bali yang kita kenal dengan Ajak Bali. Bersama TVRI, kenali keindahan setiap jengkal tanah pertiwi. TVRI bekerja sama dengan MPR RI hadirkan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat SLTA. Pembahasan atau setiap masalah. Mereka akan beradu kepiawaian, beradu pengetahuan sejauh mana pemahaman mereka tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini baru Indonesia. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, Selasa dan Kamis pukul 14 WIB. TVRI, betul sekali. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab, dan kami akan sambung kembali perbincangan malam hari ini terkait dengan tema Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah. Prof. Tuti, saya tadi tertarik mengenai reaksi ketika seseorang meminum obat untuk mencegah penyakit kaki gajah ini akan timbul beberapa reaksi, misalnya merasakan pusing, mual, dan sebagainya. Itu artinya bahwa obatnya bekerja. Tapi bagaimana jika seseorang yang telah meminum obat tersebut tapi tidak merasakan reaksi apapun? Itu artinya tidak ada filaria dalam tubuhnya atau apa artinya? Ya, kemungkinan besar tidak ada atau sangat sedikit, sehingga tidak menimbulkan reaksi dari badannya. Itu ya, tapi obat tersebut bisa berfungsi juga misalnya untuk apakah untuk membunuh cacing dalam tubuh? Karena atau? Kan ada dua macam DEC tadi yang memang selama ini dipakai untuk filaria. Nah, yang satu lagi adalah tambahan albendazol, itu untuk membunuh filaria yang sudah dewasa, karena lebih susah membunuhnya kalau hanya dengan DEC saja. Di samping itu albendazol ini sebetulnya obat cacing yang selama ini memang sudah dipakai untuk mengobati cacing yang lebih terkenal, itu cacing yang ada dalam saluran cerna. Yang orang suka bilang kecacingan. Ya. Jadi waktu kita minum obat ini, kalau memang ada cacing, maka cacing itu akan ikut mati. Cacingnya jadi ikut ada terbasmi gitu ya. Keuntungan tambahan, ada bonusnya. Ada bonusnya. Baik. Lalu dosisnya? Oke. Seperti apa? Untuk obat yang DEC tadi, seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, dosisnya itu sangat kecil dibandingkan dengan dosis yang selama ini kita gunakan untuk pengobatan. Sebagai perbandingan,
ini kan hanya dimakan sekali dalam setahun. Iya. Sedangkan untuk pengobatan itu dimakan 12 hari. 3 kali sehari. Oke. Jadi dalam 5 tahun kita sebetulnya hanya mengkonsumsi 5 kali, sedangkan untuk pengobatan kita mengkonsumsi 12 hari. Jadi kita bisa bandingkan dong bahwa ini dosis yang sangat kecil. Baik. Tapi Untuk kalau masih ada yang takut untuk minum obat ini, iya, bagaimana untuk Bu? pengobatan saja itu efek sampingnya hampir tidak ada. Tidak Jadi ada yang ya? dosis besar tadi, apalagi ini dosis yang sangat kecil. Nah sebetulnya sih tidak usah takut. Jadi kami sudah mempersiapkan semua fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Kalaupun ada pusing, nanti dikasih obat pusing. Ada pegal-pegal, dikasih obat pegel. Ya nanti ada enek dan sebagainya. Oh ya, untuk enek ini obat ini sebaiknya dimakan sesudah makan. Jadi jangan perut kosong. Itu akan mengurangi kemungkinan timbulnya rasa enek. Ya, jadi semuanya sudah dipersiapkan untuk membantu masyarakat. Jadi tidak perlu takut untuk. Prof, tadi mungkin bisa diulang kembali, reaksinya itu akan timbul setelah 3 hari atau bagaimana tadi? Enggak, jadi reaksi itu kan timbul karena banyaknya filaria yang mati. Ada dalam. Ya, jadi kemungkinan dia akan mencapai puncaknya pada hari ketiga. Hari ketiga. Ya, dia bisa mulai sedikit. Tapi ada juga misalnya sesudah makan obat dia jadi ngantuk, tidur, tapi nanti bangun sudah tidak ada masalah. Itu yang pernah dilaporkan di daerah yang sudah makan obat ini. Jadi hal-hal yang sangat ringan sebetulnya dan jarang terjadi itu bisa terjadi sebelum hari ketiga, tapi akan hilang sendiri. Kalaupun perlu obat, akan diberikan obat di puskesmas. Obat yang sangat sederhana, yang memang sudah biasa dimakan juga. Baik, Pak Dirjen, mungkin bisa disampaikan juga apa himbauan yang ingin disampaikan Kementerian Kesehatan kepada masyarakat terkait dengan program eliminasi penyakit kaki gajah ini? Ya, yang kita harapkan dari masyarakat adalah partisipasi secara aktif ya dengan kesadaran ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit kaki gajah ini. Ya, ini sudah dipertimbangkan masak ya secara betul-betul ya, baik secara ilmiah maupun dari sisi keamanannya ya. Saya kira mulailah besok ya kita bisa melakukan gerakan ini ya selama 1 bulan, yaitu dari 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober ya, tergantung kepada kondisi ya. Ya kita tidak memaksakan ya, tetapi diingat bahwa obat ini disediakan oleh pemerintah ya, jadi masyarakat tidak perlu membayar, cukup berpartisipasi ya. Kalau perlu datang ke puskesmas untuk menanyakan ya bagaimana obat ini diminum, bagaimana ada tidaknya efek samping ya, dipersilakan untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi saya harapkan bahwa kegiatan minum obat ini sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit kaki gajah yang kita harapkan nanti tahun 2019 sudah selesai pencegahan ini, kemudian tahun 2020 kita lakukan pemeriksaan ulang dan kita harapkan nanti bahwa Indonesia bisa terbebas dari penyakit kaki gajah minimal ini. Kurang dari 1% itu kurang tadi dari ya. 1%. Baik, Pak, ini untuk gerakan yang bersifat massal seperti ini tidak hanya memerlukan partisipasi dari masyarakat, tentu juga bagaimana koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pak, sejauh ini? Begini, kita koordinasi saya kira sangat baik ya, dengan berbagai kementerian lembaga ya, kementerian informasi ya, komunikasi informasi ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, bahkan Kementerian Dalam Negeri Bapak Mendagri sudah membuat surat edaran kepada seluruh bupati, kemudian seluruh gubernur. Jadi semua daerah sudah siap ya Pak ya? Termasuk infrastruktur dan juga puskesmas di daerah-daerah sudah siap. Ya kan kita sudah melakukan persiapan ini sejak tahun lalu. Ya. Jadi kita harapkan sukses ya selama bulan Oktober ini. Baik. Terakhir kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Saya ingin closing statement dari Prof. Tuti dan juga Pak Dirjen. Mungkin Prof. Tuti terlebih dahulu. Iya. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Dirjen, program ini akan sukses. Kita akan bebas dari filariasis kalau semua penduduk di daerah-daerah endemis itu
minum obat yang akan disampaikan oleh petugas-petugas puskesmas. Obatnya aman, sudah kita kenal dan kita gunakan puluhan tahun, dan cara makannya juga mudah, hanya 1 kali dalam setahun, jadi ikutlah dalam program ini. Baik, Pak Dirjen. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa ingat bulan Oktober selama 5 tahun ke depan itu adalah bulan eliminasi kaki gajah, bulan kita bersama-sama minum obat dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyakit kaki gajah. Ya, jangan sampai saudara kita atau kita sendiri terkena penyakit kaki gajah karena kita khawatir atau takut dalam meminum obat. Ya. Dalam hal ini pemerintah menjamin dari sisi keamanannya. Jadi kita harapkan partisipasinya sekali lagi untuk jangan ragu-ragu meminum obat. Ya, baik. Terima kasih Pak Dirjen dan juga terima kasih Prof. Tuti. Mudah-mudahan perbincangan kita ini menambah wawasan kita mengenai bahaya dari penyakit kaki gajah dan juga bagaimana cara menanganinya ataupun mengatasinya. Sekali lagi terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.